dengan PT kami minta bantuan karena ada tugas dari kampus untuk wawancara dan kebetulan informasi dari KRI bahwa bagus kami terinspirasi untuk mengetahui beberapa hal tentang punya ya. Jadi nanti kami akan memberikan beberapa pertanyaan tentang misalnya itu dan juga mungkin beberapa pertanyaan tentang motivasi dan strategi yang digunakan untuk menjalankan bisnis. Nanti diskusi ya. Pertanyaan. Relax. Memang tidak terlalu apa gitu. Oke, yang tidak terlalu berat toh? Tidak terlalu Karena saya tidak pernah wawancara. Kecuali tamu datangkan uang saya mau kalau free jadi tidak. Oke, nama siapa? Oh iya, Nama Jesse. Jesse dari mana? Dari Indonesia. Indonesia. Oke, Indonesia apa? Masyarakat. Oh, Raka ya. Yang pertama, Kak, bagaimana kakak memulai bisnis ini? Oke. Pertama, dulu saya dari bank, jadi saya dengar informasi dalam baju kebetulan apa namanya, basicnya saya juga bukan di pariwisata, cuma pengalaman kerja saya di Bali. Dia teman informasi dari Bali. Tapi keren kalau mau ke usaha yang baru di Labuan Bajo dari pariwisata yang akan berkembang. Waktu itu masih ada rencana untuk Sin Komodo ya. Nah, Sin Komodo barunya saya itu sudah ya. Akhirnya dia bilang, kita turun. Nah, saya turun pertama, saya dari teman, ada informasi apa di bawah, mungkin ada tempat di kita mau sewa untuk buat kantor terpelajar. Oh iya, betul. Akhirnya kita datang ke Labuan Bajo, kita ketemu dengan pemiliknya. Jawaban itu. Terus kita turun, kita tanya, dengan bla bla bla. Jadi dari situ kita mulai tahun 2012 pertengahan. Ya, kita mulai. Setelah itu mulai awalnya bingung karena kan tidak pernah kita istilahnya dari Bali kita ke Labuan Bajo yang notabene pariwisata masih minim sekali ya dari perkembangan ini ya. Tapi kita tetap memulai awalnya bagaimana ya sudah kita sini akhirnya kita buka. Terus kita mulai sampai setelah itu kan Sin Komodo ya berkembang. Nah gitu. Baik, kakak untuk pertanyaan yang kedua ini, bagaimana perjalanan bisnis kakak beberapa tahun ini? Oh, betul. Perkembangannya dari kita buka sampai jauh ini bagus ya. Kunjungan wisatawan semakin meningkat. Kayak kemarin kita kendala pas corona tahun sekian yang pariwisata tutup ya. Tapi setelah itu dari 2 tahun lagi 2002 kemarin sudah mulai sampai sekarang perkembangan bagus. Lalu apa lagi? Sebelum kita jauh, kira-kira nama dari Gitu. Oh iya, Oke, kantor kita ya belum baik sekali ya. Nama kantor perusahaan saya PT Christian Explore Tour, itu yang terdaftar di pemerintahan dan juga website ya. Nah, itu ada untuk PTP semua PT Christian Explore Tour dan itu berdiri sejak tahun ya boleh katakan awal tahun ya tahun berdiri. Nah, begitu. 2012 ya 2012 awal tahun. Itu nama perusahaan saya. Nama saya Christian. Untuk lebih populer Christian di tulisannya Christian. Oke, Christian.
kesulitan yang kami alami, saya tidak tahu. Jadi Mungkin pada saat COVID sudah. kesulitan, iya kita kesulitan pas COVID ya. Tapi untuk kita istilahnya begini, untuk usaha pariwisata, kalau menurut saya jarang kita menemukan kesulitan kecuali kesulitan kami di saat kita ketemu tamu yang maksudnya yang tidak sesuai ekspektasi mereka, dari komplainnya mereka misalnya ya, mereka mau ini tidak sesuai budget, terus pelayanan kami yang standar termal yang mereka di luar dan dengan ekspektasi yang berbeda. Kesulitan dikomplain saja, tapi itu tapi sekarang kami sudah meminimalisirkan itu dari pengalaman kami ya selama ini kami ini. Itu tahun-tahun awal saja, kesini tidak. Untuk menurut saya kesulitan di pariwisata prosesnya kecil menurut saya, dan Peluangnya lebih besar. peluang apa namanya peluang mungkin tingkat kesulitannya menurut saya minim ya begitu. Ini banyak ke peluang yang apa ya Iya. begitu ya begitu. Begini sekarang motivasi. Iya, Oke. untuk kami dan juga untuk generasi muda. Betul sekali. Motivasi. Pertama, kalau kalian terjun di dunia pariwisata, jadi kalian harus paham dunia pariwisata itu apa, supaya diri kalian lebih disiapkan, lebih mempersiapkan diri untuk ke depan. Karena kadang kita ambil salah satu contoh anak-anak SMIP ya. Kan mereka ambil jurusan IPB, wisata, tourism school, tapi kan mereka tidak paham apa itu tourism school. Jadi datang ke sini pelongo-pelongo, ya tidak mengerti apa sih itu, tapi hanya yang belum saja, tidak tahu. Jadi persiapan diri dan mereka paling tidak dasar. Nah, untuk kalian yang sudah dibilang mahal menurut saya, kalian tahu dunia kalian ke depan seperti apa. Oke, usianya kami sekarang pasti akan menua. Tapi kan itu next generasi kami, untuk kalian ke depan, persiapan diri kalian seperti apa. Pertama yang harus kalian matangkan itu kemampuan berbahasa Inggris, itu yang ditekankan. Entah kalian ini jurusan pariwisata atau apa di kampus itu? Kami di marketing, Pak. Sebenarnya pemasaran, tapi Pemasaran. berkaitan dengan pariwisata. Oke, aman. Oke. Kalau menurut saya itu salah satu poin juga. Paling tidak kemampuan berkomunikasi juga penting. Terus yang kedua, persiapan diri kalian untuk ke depan seperti apa. Walaupun kalian bukan jurusan ITB, tapi tidak, kalau kalian bisa sudah matang komunikasi Inggris, kalian bisa saja terjun di Indonesia seperti kami jadi pegawai, menjadi pegawai, apa tidak. Ya. Kalau misalnya kalian tidak bisa, kalian tidak bisa buka tempat seperti ini. Walaupun kalian mau dalam tapi kan lahirnya dari kalian dulu. Kalian tidak mampu tidak di bidang itu. Nah, itu yang terjadi pada kami, karena kami tidak kemampuan di bidang itu sudah. Akhirnya kami berikan sebuah perusahaan pariwisata seperti ini, ya. Begitu itu maksudnya. Lebih ke kesiapan diri saja. Kesiapan diri. Jangan sampai apa yang kalian ambil tidak sesuai dengan apa yang dalam pikirannya. Ini kalian percuma dengan kalian sekarang. Ya, gimana saya? Ya. Begitu. Baik, terima kasih Teh, dan terima kasih untuk kesempatannya, dan juga terima kasih banyak untuk motivasinya tentu memberikan inspirasi bagi kami generasi muda. Betul. Jadi sukses terus untuk usahanya, dan jangan lupa untuk memberikan ilmu bagi kami jika suatu saat kami ingin meminta atau mencari informasi di sini, dan juga mencari wisatawan di tempat ini. Luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Aman. Sudah. Begitu. Sudah. Jadi Selamat sore, Selamat malam. Mohon maaf mengganggu, kami ini mahasiswa Poltek, dan kami mendapat tugas untuk mewawancarai beberapa pebisnis dan juga orang yang memiliki usaha. Jadi nanti kami akan memberikan beberapa pertanyaan, tapi sebelum itu kami akan perkenalkan diri. Jadi saya ini Happy, saya dari Kolomori. Ini dari saya Ricky Sakurjao ya. Saya Rizky, saya dari Tanah Dereng. Thunder ya. Saya Jessica.
Oke. Oke, pertanyaannya bagaimana? Baik, mungkin pertanyaan yang paling pembuka, Kak bisa perkenalkan nama dulu dan juga asal seperti kami. Terima kasih. Nama saya Patrice. Ya, kalau nama lengkapnya Patrice Mali. Oke. Ya, biasa orang baru panggilnya Patrick. Ya. Oke. Saya di sini sebagai manajernya. Oh ya. Kebetulan bos tulang saya. Siap. Saya kerja di sini sejak 2017. Ya, kebetulan saya tambahkan dari satu dulu. Pengalaman kerjanya selama ya sebelum saya. Dan setiap pekerjaan pasti ada risiko dan kerjaan. Ya, itu saja dari saya. Oke, Kak Patrick kira-kira bisa ceritakan ke kami ini misalnya perusahaan ini bergerak di bidang apa? Ya, kalau bergeraknya seperti biasa, pasti kita tahu kalau di sini kan kota seperti ya. Bidang utama itu pariwisata ya. Kami ini adalah pengelola kapal open deck ya, atau organisasi kapal ya. Kapalnya begitu. Untuk sementara kapal yang kami kelola itu yang satu hari kurang lebih 3. Oh ya, lanjut. Apa tadi? Bergerak jadi bidang apa? Oh ya, kami di sini sebagai organisasi kapal ya, khususnya yang satu hari sama 2 hari ya, dari 2016 kalau tidak salah, puji Tuhan sampai sekarang masih berjalan. Kalau boleh tahu jumlah krunya berapa? Kalau setiap kapal itu, kalau kapal pribadi karena kami ada kontrak juga ya, punya perusahaan 3 dengan saya punya, 1 punya saya 5 kru, terus yang punya bos 2 kali 4 ya kurang lebih 8 sampai 9 orang di kapal ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya dari Noresti. Pertanyaan pertama, Kak, bagaimana Kakak memulai bisnis ini? Ya, kalau bisnisnya mulai dulu kebetulan saya tambahkan dari sekolah saya saya ketemu dengan bos itu pas bicara itu. Setelah itu kami kenal langsung ada kerjasama. Ya, itu awal mula. Ya, semenjak saya kerja di sini di kantor aman-aman sampai sekarang. Ini pertanyaan keduanya, Kak, bagaimana perjalanan bisnis Kakak beberapa tahun terakhir ini? Kalau tahun terakhir ini ya sedikit naik sedikit turun ya lakbil ya, naik kanan turun ya, kan hidup ini kalau bukan di bawah ya, kalau pilihan saya hidup ini begitu juga jawabannya kalau bukan ya Schwarzenegger. Pertanyaan ketiganya, Kak, bagaimana cara Kakak mengatasi kesulitan yang dialami oleh Kakak? Kalau kesulitan tergantung dari situasi, misalnya tamu komplain itu pasti kita harus di atas. Misalnya kita lihat dulu dari komplainnya, apakah itu komplain yang bersifat umum atau bersifat apa. Ya, intinya kita harus tanggung jawab ya, itu Dari Nujis. poin pentingnya. Dari saya, Kak, bagaimana Kakak memberikan motivasi untuk kami untuk ke depannya? Ya siap. Kalau motivasi ya dari saya itu intinya kita mau berusaha sudah ya, dan kerja di pariwisata ini yang paling penting itu adalah jujur ya. Apabila kita tipu hari ini berarti otomatis masa depan kita pasti hancur ya. Kebetulan ada beberapa teman mereka saling tipu, setelah itu hilang ya, rasa tidak tahu efeknya kenapa sampai bisa begitu. Intinya begitu, saya tanggung jawab terhadap pekerjaan ya, dan lupa bersyukur setiap hari dan badan terus.
kira khususnya menurut saya mungkin dalam menjalani usaha itu sama menjalani usaha ini karena dia pasti mungkin ada apa namanya hambatan yang terjadi itu sering berjalannya waktu mungkin. Pasti. Itu solusi atau jalan keluar ya untuk maksudnya yang pernah kakak jalani gitu. Ya itu misalnya kemarin kami hambatan itu sering tamu hilang, mungkin pernah dengar Dia sempat sempat dengar yang setelah itu tamu kapal nekat kayak itu yang kapal putih setelah tenggelam kapal Budi Utama atau Budi apa kemarin itu. Nah, setelah itu kapalnya kami nyusul naik di waktu ya itu kami sudah tangani dengan baik dan itu berusaha dengan polisi. Iya, yang kemarin tadi itu. Ya, kemarin. Kira-kira mungkin ada apa hal yang membuat kayak merasa sangat bangga atau merasa sangat bahagia bekerja di sini itu apa misalnya? Ya kalau soal bangganya sih pasti ya karena kita merasa puas tuh dengan kinerja kerja kita ya, karena ini berkaitan dengan pelayanan juga pada teman-teman ya. Kita puas pasti orang lain juga merasa puas ya. Intinya selama kita bekerja itu yang pertama itu harus jujur ya, tidak boleh tipu lanjut. Dan kerja di pariwisata ini sekali kau buat hancur maka masa depan akan hancur. Kepercayaan ya, untuk kepercayaan seperti kertas dan sekali robek tidak bisa gitu. Menurut kami begitu sih. Terima kasih banyak. Mungkin ada lagi. Nah, ini itu saja beberapa pertanyaan dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk kesediaannya KE untuk membagikan ilmu dan juga membagikan informasi dan juga untuk membiarkan kami untuk mendapatkan informasi di tempat ini. Terima kasih banyak untuk motivasinya khusus untuk kami dan juga untuk generasi muda dan sukses terus buat pekerjaan dan pelayanannya kedepannya. Kami ucapkan terima kasih banyak dan tidak ada yang bisa kami berikan. Masalah That's why money I love that road. semangatnya itu You need also be. di They are so little. dibangun lagi. My grandparents bring them. Itu aja positive thinking sama harus punya semangat yang baru, selalu punya semangat yang baru gitu. It's Bukan really setiap hari, setiap Oh saat my punya goodness, it's semangat only 2 baru. hours to Karena kita di lapangan kan kita nggak tahu ya apa yang terjadi, ya kan? But from Dalam satu Britain, hari itu if you mungkin want setiap hari kita kena masalah, ya kan? on a high Itu speed kadang-kadang road. membuat kita down loh. Saya masa bisa terjadi. because Kayak like my kemana ya semangat gue gitu kan? Amsterdam Tapi to coba Paris waktu first sedikit visit aja, friend. sebentar aja sih, mungkin ya setengah jam atau 1 jam gitu, I'm a tenang friend in aja Paris. sendiri gitu. Now we go No, to Paris. December. Ya semangat lagi. December in France. Mati. Jangankan yang You can kiss my Jangan family, yang- my friend. muda, yang tua. I will go to Jangan Britain. yang tua, yang If you muda go to juga Britain, bisa yeah. seperti itu. No problem. I Jadi can call harus my selalu punya family. semangat, Then you can also post bukan food. semangat pagi ya, tapi semangat setiap saat. Yeah, first Positif I will thinking go itu to. diperlukan Yeah, kenapa? my Karena itu friend is membangun energi kita. Kalau kita selalu punya negative thinking, But then I energi think kita going udah back to France udah is kesedot far away sama to go to Lyon. apa yang So I will go to Lyon. To see negative thinking itu. Lyon. At Lyon, you can see snow. Yeah. Kayak Mountain. You should visit Alps. Oh, Ah, so which great. one? Oh, wow. Alps is so beautiful. Huh? But it's expensive to go there. If you want to ski, yes, it's really expensive. How much for ski? But if you are friends, no, it's not Alps. Dan kami doakan Alp de Rouge, tidak ingin pekerjaan Alpe de Rouge, Amin. Alpes. Terima kasih. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih buat Iki, Oh, buat yeah. No, this is the moment. Alpes Maritimes, and which one? Hesti, ya kan? Terima No, kasih sudah Alpe- mempercayakan Alpe- Kilangan Bima Yes. sebagai ya No, tempat I know this one thing. kita saling ini ya, saling berbagi pengalaman. Kan, seperti itu. Yes, here is near no problem. akan minta maaf kita waktu sedikit. Jadi kami dari Politeknik Baru ada tugas untuk mewawancarai beberapa perusahaan. Nanti kami akan memberikan beberapa pertanyaan ya.
Sebelumnya juga kita bisa jelaskan sebelumnya saya mohon maaf ya kalau Kak Usin itu nggak sempat hadir di sini. Jadi saya sebagai karyawan. Jadi kalau Usin itu punya 2 cabang, yang satunya ada di Siskumar. Nah, kalau ini yang cabang pertama sudah kayaknya udah masuk 2 tahun. Jadi Usin ini bergerak di bidang fashion, ada baju. Ya, kalau untuk tas atau skincare dan lain itu baru. Kira-kira menurut berdasarkan pengalaman kakak selama ini selama bekerja di sini, apakah tempat ini lumayan bagus untuk bisa artinya laris gitu? Kalau selama saya kerja di sini tuh lumayan ya, tapi kan karena ini udah lama bukanya, jadi tuh sudah banyak langganan. Jadi orang langsung datang, langsung beli begitu. Jadi orang-orang lama lah yang sudah tahu tempat itu. Tapi kalau untuk di Saskomar itu harapannya tuh dari tamu-tamu luar yang minat di Sasko. Tapi itu strategi untuk menjaga supaya perusahaan dan bisnis ini tidak berjalan. Berarti kakak membangun relasi dengan pelanggan-pelanggan lama ya, Bang. Termasuk pelayanan juga. Oh iya. Sama kualitas bajunya. Oke, ya, memang kualitasnya terlihat sangat-sangat bagus. Kalau misalnya selama ini apakah ada kendala-kendala yang mungkin menurut kakak menghambat bisnis ini atau tidak? Ada sih kendala-kendala, kan sekarang kan bisnis online itu makin banyak ya. Apalagi di Facebook kan udah banyak yang jual online. Nah jadi kita yang punya toko begini kan jadi harusnya nggak boleh kalah bersaing ya sama online. Jadi apalagi di online kan harganya lebih murah kan. Jadi tuh sebisa mungkin tuh kita tiap hari tuh upload juga ke Facebook, ke TikTok, ke Instagram, promo-promo barang-barang gitu. Jadi usahakan tidak tenggelam lah dari munculnya ini Sesuatu yang baru ya. Mungkin dari Kristi. Mungkin ada motivasi untuk kami anak muda ini. Ya sama-sama muda sih, terima intinya kakak sudah bergerak lebih maju ya. Motivasinya sih jangan gampang menyerah, usaha coba-coba terus, kalau gagal coba lagi mungkin belum waktunya ya, tapi tetap usaha aja sih. Kebetulan kami juga dari Prodi Manajemen Pemasaran, jadi nanti kami akan membantu untuk ya mungkin ya menyebarkan informasi tentang Ocean Shop juga. Terima kasih banyak untuk waktunya kakak dan terima kasih banyak untuk informasi. Mohon maaf mengganggu. Sekali lagi terima kasih kakak ya. Oke, jadi baik, selamat siang kakak ibu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya dari kami dari Politeknik untuk mewawancarai beberapa usaha ya. Ini salah satu tempat saran kami untuk dijadikan sebagai sebagai tempat wawancara ya. Jadi nanti kami akan memberikan beberapa pertanyaan. Jadi ada kakak, perkenalkan sebelumnya ya. Saya Ricky. Ya, dan ini saya Jessica. Oke. Jadi langsung saja kami akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Pada kakak Desi, kakak Modal usahanya itu hanya
kan per jenis yang jumbo ya? Iya, satu jumbo ya. Jumbo untuk ini yang merah dan satu jumbo untuk ini yang putih. Iya. Kira-kira semuanya ini laku berapa lama kalau dijual? Berapa lama waktu dibutuhkan untuk menghabiskan satu jumbo? Untuk satu jumbo itu kalau ramai dia itu kurang lebih 1 minggu. Ya, 1 minggu untuk satu jumbo. Jujur, Yang kedua, jangan gengsi. jangan menyerah, jangan gitu. Sama berusaha ya. Kakak itu mahasiswa, saya sebagai ya ibu rumah tangga. Ya, saya di sini hanya buka usaha kecil saja. Jadi untuk dari saya mengajarkan kalian yang pasti megang usaha itu jangan malu. Yang pertama, yang kedua mental. Karena dulu saya juga saya dulu itu sudah harus punya mental yang kuat, jujur. Terima kasih Pak. Maaf mengganggu waktunya dan Oke, jadi itu saja yang beberapa pertanyaan yang sudah kami tanyakan kepada kakak. Terima kasih untuk informasinya yang telah diberikan kepada kami, dan kami berdoa agar usaha kami tetap berjalan dengan lancar sesuai harapan. Oke, terima kasih.